Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Trader Zaman Now. Hari ini aku mau membahas tentang 8 review sekuritas yang pernah aku pakai. Nah, di video ini aku hanya merangkum apa aja keunggulan serta kelemahan dan cocok untuk tipe trader seperti apa. Untuk detail dari masing-masing sekuritas, aku akan membahasnya di video yang terpisah. Oke guys, tonton terus ya videonya sampai akhir. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Aku sering banget mendapat pertanyaan dari teman-teman. Mereka tuh bertanya, Kak, sekuritas saham yang terbaik untuk pemula apa ya? Nah, menurut aku, kita nggak bisa menyamakan online trading favorit dari teman kita untuk kita pakai sendiri. Karena menurut aku, online trading ini adalah sebuah kebutuhan. Jadi kita harus tahu dulu kita itu butuh online trading yang seperti apa. Nah, kan kalau masih pemula masih bingung. Nah, oke, pertama yang harus kalian tahu, kalian ini tipe trader apa. Jadi kalian harus menentukan dulu style trading kalian itu seperti apa. Ada banyak macam style trading. Nah, oke, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu ya. Ada tipe scalping atau fast trade yang sistemnya itu copet-copetan. Nah, tentu seorang fast trade itu membutuhkan online trading yang memberikan informasi bid offer dan transaksi yang lebih detail dibandingkan dengan teman-teman yang ingin menjadi seorang investor. Nah, kalau teman-teman ingin menjadi seorang investor, teman-teman membutuhkan online trading yang memberikan data fundamental yang cukup baik. Kemudian, apakah teman-teman tipe termasuk yang beli sore jual pagi? Nah, kalau teman-teman termasuk tipe tradernya seperti ini, teman-teman harus mencari sekuritas yang bisa mendukung untuk melakukan penjualan beli sore jual pagi. Atau ada lagi seorang trader yang merupakan tipe swing, yaitu beli kemudian disimpan untuk beberapa waktu, dan tipe swing ini membutuhkan trailing stop. Tidak semua sekuritas itu menyediakan trailing stop. Nah, kemudian ada juga yang tipe teknikalis atau juga advance. Jadi suka menarik garis dan juga suka mengutak-atik charting dan membutuhkan software tambahan seperti misalkan AmiBroker. Nah, teman-teman yang menggunakan AmiBroker butuh data feed yang bisa menyediakan untuk AmiBrokernya. Nah, itu ada beberapa sekuritas yang menyediakan. Jadi, masing-masing trader seharusnya memilih online trading sesuai dengan kebutuhannya. Nah, oke, sekarang aku akan menjelaskan dan mereview sekuritas apa saja yang cocok untuk tipe style seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Karena saya sudah pernah mencoba 8 aplikasi dari 8 sekuritas yang tertera di layar ini, jadi mulai dari Ajaib, Korean Investment, Jasa Utama Kapital, Philips Sekuritas, Stockbig, Mirai Aset, Henan Putri Rai, Sekuritas, dan juga Indo Premier. Nah, sekarang saya akan memberikan rangkuman kira-kira sekuritas mana yang cocok untuk teman-teman sesuai dengan style trading kalian. Oke, sekuritas yang pertama adalah Ajaib. Nah, keunggulan dari Ajaib itu yang pertama fee-nya cukup murah ya. Fee belinya 0,15 dan juga fee jual 0,25. Kemudian aplikasinya juga cukup sederhana. Jadi buat para pemula itu cukup mudah untuk dipakai dan mudah dimengerti. Karena nggak terlalu banyak fitur yang bikin ribet. Tetapi kekurangan dari Ajaib ini seringkali error. Jadi kadang waktu market baru buka sering tiba-tiba hang. Kemudian juga nggak bisa schedule order. Nah, sekuritas lain itu kita bisa melakukan booking order, jual di tengah malam untuk diantrikan di pagi hari. Nah, Ajaib ini nggak bisa. Nah, kemudian kalau teman-teman mau menjadi swing trader dan juga teman-teman ingin let profit run dan juga misalkan menjual ketika sahamnya ini sudah tidak sanggup naik. Nah, teman-teman butuh yang namanya trailing stop. Nah, di Ajaib ini tidak bisa melakukan trailing stop. Jadi bisanya cuma automatic order untuk take profit dan juga stop loss. Aplikasi online trading yang kedua adalah Stockbit dari Mahakarya. Awalnya Stockbit ini bekerja sama dengan Sinarmas Sekuritas, namun sekarang sudah berganti ke Mahakarya Sekuritas. Di sini lagi ada promo yaitu bebas fee broker, jadi cuma bayar levy fee.
rata-rata fee broker dan levy itu kan 0,15 sampai dengan 0,25. Nah, kalau di Stockpik ini tuh kecil banget, jadi cuma membayar biaya levy fee yang besarnya 0,043%. Kemudian ada fitur stream, jadi seperti timeline forum dan juga sosmed gitu, jadi memudahkan kita untuk mencari insight saham. Teman-teman cukup mengetikkan tanda hashtag atau tanda dolar, kemudian nama sahamnya. Jadi nanti akan muncul semua pencarian terhadap saham tersebut. Kemudian ada fitur Stockbit Pro, yaitu untuk teman-teman yang mencari data fundamental dan juga data bandarmologi. Kekurangan dari Stockbit itu mirip seperti Ajaib, yaitu nggak bisa schedule order. Kalau teman-teman mau jual saham di pagi hari dengan mengantrikan terlebih dahulu, itu nggak bisa. Kemudian sama nggak bisa juga trailing stop, tapi bisanya cuma automatic order untuk take profit dan juga stop loss. Nah, sekuritas dan juga online trading selanjutnya ini ada dua, aku gabungkan karena keduanya ini mirip banget dari segi aplikasinya dan juga fiturnya, yaitu ada Mirai Asset dan juga KISI, yaitu Korean Investment Sekuritas. Fee-nya itu sama-sama 0,15 dan 0,25. Cuma bedanya di minimal deposit aja. Kalau Mirai itu minimal depositnya 10 juta, kalau di KISI itu minimal deposit hanya 500.000. Jadi lebih terjangkau untuk pemula. Kemudian fiturnya itu modern banget, cocok untuk para milenial yang melakukan fast trade dan juga beli sore jual pagi. Nah, kemudian yang paling aku suka dari KISI dan Mirai ini itu adalah kemudahan kita untuk mendapatkan informasi gain atau profit yang real time. Jadi ketika kita baru aja menjual saham kita dan profit berapa itu langsung kelihatan. Nah, di beberapa sekuritas yang lain itu kadang susah untuk kita mendapatkan informasi ini. Kemudian kemudahan yang selanjutnya adalah bisa order booking atau schedule order di sore hari, bahkan beberapa sekuritas yang lain bisanya tengah malam di atas jam 12 malam. Tetapi Mirai itu lebih awal, yaitu bisa dari jam 15.30 dan KISI di jam 16.30. Keduanya sama-sama punya kekurangan, yaitu nggak bisa trailing stop. Dan ada lagi satu kekurangan yang sering banget dikomplain oleh teman-teman, terutama scalper, yaitu di jam 9:01 Mirai Asset ini sering kali freeze. Dan buat teman-teman yang beli sore jual pagi, itu susah banget untuk bisa jualan cepet di jam 9:01. Nah, sekuritas selanjutnya aku mengelompokkan ke dalam sekuritas yang menyediakan data feed untuk AMI Broker. Di sini ada Jasa Utama Kapital, ada Henan Putri Rai Sekuritas, dan juga Philips Sekuritas. Ketiganya menyediakan data feed AMI Broker, tetapi ada syarat, yaitu minimal transaksi per bulan. Kalau JUC minimal 50 juta, HPX juga minimal 50 juta, dan Philips ini minimal 100 juta. Fee dari JUC itu yang paling rendah, yaitu 0,15 untuk fee belinya dan fee jualnya 0,25. Sementara untuk HPX ini lebih tinggi dan juga Philips juga sama lebih tinggi, cuma beda-beda dikit ya, mulai dari 0,175 sampai 0,27 untuk Philips, dan untuk HPX itu fee belinya 0,18, fee jualnya 0,28. Yang aku suka dari salah satu penyedia AMI Broker ini adalah Philips. Itu ada fitur auto swipe ke reksadana. Fitur ini tuh tujuannya kalau dana kita nggak kepake, itu kita bisa meletakkan dana kita di reksadana pasar uang. Kemudian kita akan mendapatkan imbal hasil. Nah, kemudian kelebihan Philips berikutnya adalah fee untuk day trade itu lebih murah, yaitu 0,1 dan 0,2. Jadi kalau kita beli saham dan tidak sampai menginap, itu fee-nya dapat fee day trade, yaitu 0,1 dan 0,2 untuk fee jualnya. Kemudian ketiganya ini bisa melakukan order booking atau schedule. Jadi dari jam 12 malam kita sudah bisa melakukan order untuk melakukan penjualan atau pembelian untuk kebesokan harinya. Dan untuk Philips bahkan sekarang lebih awal, yaitu di jam 8 malam.
Oke, sekarang waktunya untuk duel. Nah, aku sekarang mengelompokkan ke dalam beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah aplikasi atau online trading yang cocok untuk para pemula, yaitu yang newbie friendly dengan fitur memadai. Nah, pilihannya itu ada iPod dan juga Stockbit. Keduanya ini cukup simple dan newbie friendly. Tetapi kalau teman-teman ingin beli sore, jual pagi, dan juga ingin mempunyai fitur trailing stop, sebaiknya pilih iPod. Tetapi kalau teman-teman ingin belajar, ingin lebih banyak mendapatkan insight atau mendapatkan contekan, mungkin Stockbit lebih cocok buat teman-teman. Nah, kategori untuk online trading yang kedua tentang penyedia data feed Ami Broker. Nah, dari ketiga, tadi kan ada JUC, ada Philip, ada HPX. Aku memilih dua ini, antara Philip dan HPX. Nah, keduanya ini punya keunggulan yang berbeda. Kalau Philip itu bisa trailing stop, kalau HPX nggak bisa trailing stop. Tetapi HPX ini punya data NBSA, yaitu net buy asing. Dan di Philip itu nggak ada. Jadi sekarang tergantung prioritas teman-teman. Nah, sekarang di kategori yang ketiga yaitu OLT yang cocok untuk fast trade atau scalping. Di sini ada kandidatnya Mirai dan juga Kisi. Nah, keduanya ini sama karena mereka berdua itu kayak saudara kembar tapi beda sedikit aja. Kalau kalian punya budget lebih, mungkin sekalian aja ke Mirai. Tetapi kalau teman-teman budgetnya terbatas, pilihannya adalah Kisi. Nah, sekarang buat teman-teman yang mau semi investor atau investor. Nah, aku pilihkan dua nih, antara iPod atau Philip. Keduanya ini punya laporan keuangan yang cukup baik. Dan keduanya juga sama-sama bisa di-switch ke reksadana. Jadi kalau teman-teman tidak melakukan pembelian saham, uangnya bisa masuk ke dalam reksadana pasar uang. Keduanya juga cukup mempunyai fitur yang menarik. Oke, untuk kategori yang kelima, sekuritas yang cocok untuk tipe trader yang suka membeli di sore hari kemudian menjual di pagi hari. Ini biasanya teman-teman yang juga bekerja di kantoran. Nah, ada dua sekuritas yang saya rekomendasikan, yaitu KISI, Korean Investment, dan juga Jasa Utama Capital. Mereka berdua ini sama-sama memberikan fee 0,15 dan 0,25. Tentu bagi teman-teman pembeli sore dan jual pagi, semakin kecil fee itu semakin bagus karena kan teman-teman hanya memanfaatkan 3-5 tik untuk menjual saham yang dibeli di sore hari. Nah, keduanya ini cukup kecil biayanya dan keduanya ini bisa melakukan booking order atau schedule order yang bisa dimulai dari pukul 16.30 untuk isi dan jam 12 lewat 5 menit untuk Jasa Utama Kapital. Kalau dari segi aplikasi mobile, Korean Investment atau KISI ini lebih unggul dibandingkan dengan aplikasi mobile dari JUC. Tetapi kalau teman-teman menggunakan versi PC dan juga ingin menggunakan data feed Ami Broker, maka Jasa Utama Kapital ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman yang sekaligus bekerja, tetapi teman-teman juga ingin punya software chatting Ami Broker dan punya data feed-nya. Nah, sebagai penutup, aku akan memberikan satu kandidat terbaik online trading menurut versi aku ya. Karena aku adalah seorang pengguna Ami Broker, aku butuh trailing stop, dan aku juga suka beli sore, jual pagi. Kemudian aku suka meletakkan dana di RDN, dan sewaktu-waktu ketika dana itu nggak kepake, aku suka melakukan split ke reksadana pasar uang. Dan pilihannya adalah Philip Sekuritas, karena Philip Sekuritas ini menyediakan semua pilihan dan kebutuhan yang aku perlukan. Tetapi memang kekurangannya di Philip ini minimal transaksi untuk bisa menggunakan data feed Ami Brokernya itu 100 juta. Nah, oke guys, itu tadi review dari 8 sekuritas yang pernah aku pakai dan juga kesimpulannya serta sekuritas favorit
aku sendiri. Nah, buat teman-teman yang punya opini berbeda dengan aku, silahkan tulis ya di kolom komentar, karena mungkin aja pengalaman setiap trader beda-beda. Ini adalah review jujur dari aku selama aku menggunakan online trader yang sudah aku pakai sebelumnya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya and thanks for watching. Bye-bye!